Tempat yang tidak seharusnya ada. Langit sore itu berwarna merah darah, seolah alam sendiri sedang menahan napas menanti sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin berhembus pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Berbeda dengan angin biasa yang hanya terasa sejuk, angin di tempat ini terasa basah, lembab, dan berbau anyir seperti bau tanah yang lama terkubur bercampur dengan aroma logam yang tajam. Bau darah yang sudah mengering namun masih saja tercium kuat oleh indera penciuman. Aku berdiri di depan gerbang besi tua yang sudah berkarat parah. Ukirannya yang dulunya mungkin indah, kini sudah hancur dimakan waktu dan dipenuhi lumut hitam yang menjalar seperti pembuluh darah vena yang mengerikan. Pintu gerbang itu terbuka sedikit, seolah memang sudah menungguku sejak lama. Seolah memang sudah diatur agar aku bisa masuk ke dalam wilayah terkutuk ini. Namanya adalah Villa Nirmala, atau setidaknya itu yang tertulis di papan nama yang sudah pudar dan hampir tidak terbaca. Tapi orang-orang di desa bawah bukit tidak pernah menyebutnya dengan nama itu. Mereka hanya menyebutnya sebagai tempat itu atau rumah hantu. Dan mereka akan berhenti bicara, bahkan berani menatap mataku jika aku bertanya lebih jauh tentang tempat ini. Mereka bilang menyebut namanya saja sudah cukup untuk memanggil perhatian penghuninya, apalagi sampai berniat masuk ke dalamnya. Tapi aku adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi, atau setidaknya itu alasan yang kugunakan untuk menangkuti dariku sendiri saat memutuskan mendaki bukit terpencil ini sendirian. Aku pikir legenda hanyalah cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi saat kakiku melangkah melewati ambang batas gerbang itu, aku sadar bahwa ada perbedaan besar antara legenda dan kenyataan yang sedang aku hadapi saat ini. Tanah di bawah kakiku terasa lunak dan bergetar pelan, seolah bumi ini sedang bernapas. Jalan setapak yang terbuat dari batu alam itu licin dan ditumbuhi tanaman liar yang tumbuh tak beraturan. Daun-daun besar yang menjuntai ke bawah seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram siapa saja yang lewat. Suara alam di sini aneh, sangat aneh. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada suara jangkrik atau serangga lainnya. Hening, hening yang mencekam, hening yang begitu pekat sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang berpacu cepat dan suara napasku yang terdengar berat dan kasar. Setiap langkah yang kuambil membuat suara krak kering dari ranting pohon yang patah, dan suara itu terdengar sangat keras, memantul di antara pepohonan tinggi yang rimbun, seolah suara itu sedang diulang-ulang oleh sesuatu yang tidak terlihat, merekam setiap gerak-gerikku. Aku berjalan semakin dalam, dan di kejauhan, akhirnya aku melihatnya. Bangunan utama itu berdiri megah namun menyeramkan. Gaya arsitektur kolonial kuno dengan tiang-tiang tinggi yang sudah retak di mana-mana. Cat dindingnya yang dulunya putih bersih kini berubah menjadi kekuningan dan banyak bagian yang mengelupas memperlihatkan bata merah di baliknya. Tapi yang paling mengerikan adalah noda-noda hitam memanjang di dinding itu. Bentuknya seperti jejak air mata yang mengalir deras, tapi warnanya hitam pekat dan kering, seolah bangunan ini sedang menangis darah hitam selama bertahun-tahun. Jendela-jendelanya tinggi dan lebar, tapi kacanya sudah banyak yang pecah atau hilang, dan lubang-lubang gelap itu terlihat seperti mata-mata kosong yang menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Rasanya seperti ditatap oleh ribuan pasang mata dari kegelapan. Aku mencoba membuka pintu utama yang terbuat dari kayu jati Belanda yang sangat tebal. Pintu itu terkunci, tapi saat tanganku menyentuh gagang pintunya yang dingin dan berkarat, tanpa diduga pintu itu terbuka sendiri dengan suara lengkingan besi yang berkarat. Krrrrs. Suara itu panjang, melengking, dan sangat menyakitkan telinga, seolah makhluk hidup yang sedang menjerit kesakitan. Debu berterbangan saat celah pintu membesar, dan dari dalam keluar bau yang jauh lebih menyengat daripada di luar. Bau busuk, bau bangkai, bau kertas yang lembab, dan bau amis yang bercampur menjadi satu. Aku menahan napas, memberanikan diri melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Cahaya matahari sore yang merah hanya bisa masuk sedikit melalui celah-celah jendela, membuat bayangan-bayangan panjang yang bergerak-gerak aneh saat angin masuk menerpa gorden-gorden lusuh yang sudah berubah warna menjadi abu-abu dan penuh sarang laba-laba. Lantai di sini terbuat dari ubin keramik putih yang kini kotor dan penuh noda hitam. Jejak-jejak kaki basah terlihat jelas mengarah ke dalam, padahal aku baru saja melangkah masuk dan sepatuku kering. Jejak itu kecil, seperti kaki anak-anak, tapi jumlahnya banyak dan berhenti tepat di depanku, seolah pemilik jejak kaki itu sedang berdiri di sana menatapku walau aku tidak bisa melihat wujudnya.
Ruang tamu itu luas, perabotan kuno masih tertata rapi meski sudah tertutup debu tebal. Sebuah sofa panjang dengan kain beludru warna merah hati yang sudah pudar, meja kayu ukir, dan sebuah jam dinding besar yang tergantung di dinding utama. Jam itu aneh, jarumnya tidak bergerak, berhenti tepat pada pukul 12 kurang 3 menit. Angkanya terbuat dari batu permata yang dulu mungkin berkilau, tapi sekarang terlihat suram dan menyeramkan. Tiba-tiba, tanpa ada angin, tanpa ada sentuhan, jam itu berbunyi. Ting tong, ting tong. Suaranya berat, bergema di seluruh ruangan, membuat getaran di lantai. Tapi jam itu hanya berdentang 3 kali, padahal jarumnya belum menunjukkan angka 12. Dan setelah bunyi itu hilang, hening kembali menyelimuti. Tapi kali ini heningnya berbeda. Ada rasa berat di dada, sulit bernapas, dan bulu kuduk di seluruh tubuhku berdiri serempak. Aku merasa tidak sendirian. Rasanya ada yang berdiri tepat di belakang punggungku. Jaraknya hanya beberapa senti. Aku bisa merasakan hembusan napas dingin yang menyentuh leherku. Napas yang berbau busuk dan tidak berirama, bukan napas manusia biasa yang naik turun, tapi hembusan panjang yang dingin dan membekukan darah. Aku ingin menoleh, ingin melihat apa itu, tapi tubuhku terasa kaku, kaku sekali. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan agar aku tidak berani berbalik. "Jangan berbalik." Suara itu terdengar jelas di telingaku, bukan dari luar, tapi seolah masuk langsung ke dalam kepalaku. Suaranya parau, serak, dan panjang, seperti diucapkan oleh seseorang yang sudah lama tidak bicara. Jantungku seakan berhenti berdetak sejenak. Keringat dingin mulai membanjiri dahi dan punggungku. Dengan sisa keberanian yang ada, aku memaksakan kakiku melangkah maju, menjauh dari sosok di belakang itu. Aku masuk ke lorong panjang yang menghubungkan ruang tamu dengan kamar-kamar di bagian belakang. Lorong itu sangat panjang, ujungnya gelap gulita, tidak terlihat apa-apa. Dinding di kiri dan kanan dipenuhi oleh foto-foto berbingkai kayu. Foto-foto itu adalah potret keluarga yang dulu mungkin tinggal di sini. Pria berjas rapi, wanita dengan gaun panjang, dan anak-anak. Tapi ada yang salah dengan foto-foto itu. Wajah-wajah dalam foto itu tidak jelas, buram, atau sengaja dicoret-coret dengan benda tajam hingga tidak berbentuk. Hanya tersisa mata-mata yang digambar ulang dengan tinta hitam. Mata yang tajam dan menatap tajam ke arah siapa saja yang lewat. Aku berjalan cepat, mencoba tidak menatap foto-foto itu. Tapi aku bisa merasakan tatapan mereka mengikutiku kemanapun aku pergi. Saat aku melangkah, suara langkah kaki lain terdengar di belakangku. Tap, tap, tap. Langkah kaki yang cepat, kecil, dan berderap mengikuti irama langkahku, tapi selalu satu langkah di belakang. Saat aku berhenti, suaranya berhenti. Saat aku jalan cepat, suaranya ikut cepat. Tiba-tiba dari salah satu kamar di sebelah kanan, terdengar suara mainan anak-anak yang berputar. Ning nong, ning nong. Suara musik kotak musik yang diputar pelan, lagu anak-anak yang dimainkan dengan nada yang melambat dan sumbang, terdengar menyeramkan, bukan terdengar lucu. Pintu kamar itu terbuka sedikit, celah gelap mengintai. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatku mendekat. Aku mengintip melalui celah pintu itu. Di dalam kamar itu gelap, hanya ada cahaya minim dari luar. Di tengah kamar ada sebuah ranjang bayi yang tinggi, dan di atasnya terlihat sebuah boneka beruang besar yang duduk tegak. Matanya terbuat dari kancing hitam yang berkilau. Tapi yang membuat darahku seolah membeku adalah melihat boneka itu menggerakkan kepalanya perlahan, menoleh ke arah pintu tempat aku mengintip, dan mulutnya terbelah lebar, tertawa tanpa suara. Tapi tawanya terdengar di kepalaku, tawa kecil yang mengejek. Aku mundur teratur, jantungku hampir copot. Aku ingin lari, ingin keluar dari tempat terkutuk ini secepatnya. Tapi kakiku terasa berat seperti tertanam beton. Tiba-tiba lampu-lampu di lorong itu menyala sendiri satu persatu, mulai dari ujung paling belakang mendekat ke arahku. Bret, bret. Lampu pijar itu berkedip-kedip dengan cahaya kuning yang redup, menerangi lorong itu dan membuat bayangan-bayangan di dinding menjadi semakin panjang dan mengerikan. Dan di ujung lorong yang tadinya gelap, sekarang terlihat jelas sebuah sosok tinggi besar berdiri memblokir jalan keluar. Sosok itu mengenakan jas hitam panjang, topi tinggi, tapi wajahnya tidak ada, hanya kegelapan pekat,
lubang hitam kosong yang menganga. Dari arah situ terasa aura marah yang sangat besar. Hawa pembunuhan yang begitu kental membuatku ingin pingsan saat itu juga. "Kau tidak boleh pergi." Suara itu bergema dari segala arah, datang dari atas, bawah, kiri, kanan, dan dari dalam diriku sendiri. Aku memaksakan diri berbalik, berlari kembali ke arah ruang tamu. Tapi apa yang kulihat di sana membuatku menjerit histeris. Ruangan yang tadi kosong kini penuh dengan sosok-sosok bayangan. Mereka duduk di sofa, berdiri di sudut ruangan, menggantung di langit-langit. Wujud mereka kabur, berasap hitam, tapi mata mereka menyala merah menyala, menatapku dengan penuh kebencian dan lapar. Mereka adalah penghuni tempat ini. Mereka yang terperangkap di antara dunia dan akhirat, di tempat yang tidak seharusnya ada. Dimensi kecil yang diciptakan oleh kesedihan, penderitaan, dan kematian yang terjadi di sini bertahun-tahun lalu. Mereka tidak suka tamu, mereka tidak suka orang asing. Mereka ingin menahan aku di sini selamanya, menjadi salah satu dari mereka, menambah koleksi hantu di villa terkutuk ini. Lantai di bawah kakiku mulai bergetar hebat, dinding-dinding seakan bernapas membesar dan mengecil. Lukisan-lukisan di dinding mulai bergerak, wajah-wajah hancur itu menjerit, membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan asap hitam. Bau busuk semakin menjadi-jadi, membuat mual dan pusing. Aku melihat pintu utama masih terbuka sedikit. Cahaya luar terlihat memanggil-manggil. Dengan sekuat tenaga aku menerobos, menepis tangan-tangan dingin yang mencoba mencengkeram bajuku, menarik kakiku, menyentuh kulitku dengan rasa dingin yang membakar. Aku berlari sekencang-kencangnya, melewati meja, melewati sofa, melewati sosok-sosok yang semakin nyata dan mengerikan. Suara teriakan mereka memekakkan telinga, campur aduk menjadi satu raungan kegilaan. Saat aku hampir sampai di pintu, tiba-tiba pintu itu ditutup dengan keras oleh kekuatan tak kasat mata. Duk! Suaranya menggelegar. Aku menangis, berdoa, memohon ampun pada apapun yang ada di sini. Aku melihat ke belakang, sosok tinggi tanpa wajah itu berjalan mendekat pelan tapi pasti. Langkahnya membuat lantai retak. Di belakangnya, ratusan mata merah menyala mengikuti. Mereka ingin aku menyerah, ingin aku berhenti melawan, agar jiwaku bisa mereka ambil dan tubuhku bisa mereka kuasai. Tapi saat sosok itu hampir sampai di depanku dan mengulurkan tangan panjangnya yang kurus dan hitam, aku ingat kata-kata orang desa. Tempat itu hidup karena kita memberinya kekuatan lewat rasa takut kita. Aku mencoba menenangkan diri, menatap lurus ke arah sosok itu, meski mataku penuh air mata. Aku tidak akan menunjukkan ketakutanku lagi. "Aku bukan milik kalian, aku manusia, lepaskan aku!" teriakku sekuat tenaga. Seketika itu juga seluruh suara berhenti, lampu-lampu padam total, kegelapan total. Tapi pintu kayu besar itu tiba-tiba terbuka lebar kembali. Angin kencang berhembus dari luar menerpa wajahku. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Aku langsung bangkit dan lari sekencang mungkin keluar dari neraka itu, melewati taman, melewati gerbang besi, terus berlari menuruni bukit tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Aku berlari sampai paru-paruku terasa terbakar, sampai kakiku lecet dan berdarah, sampai aku melihat lampu-lampu desa yang hangat di kejauhan. Saat sampai di pos ronda desa, orang-orang melihatku dengan wajah pucat, pakaian kotor, dan gemetar hebat. Mereka tidak bertanya apa-apa. Mereka tahu aku baru saja kembali dari tempat itu. Mereka memberiku air hangat, menyuruhku tidur dan melupakan segalanya. Tapi mereka tidak tahu bahwa melupakan itu tidak mudah. Karena sampai sekarang, setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa melihat jam dinding yang berhenti di pukul 12:03. Aku masih bisa mendengar dentangannya. Dan yang paling parah, setiap kali aku sendirian di kamar, aku selalu merasa ada yang berdiri di belakang punggungku, bernapas dengan napas dingin dan berbisik pelan, "Kami tahu rumahmu." Dan aku sadar, tempat mengerikan itu mungkin masih berdiri tegak di atas bukit, jauh dari pemukiman. Tapi kutukannya tidak berhenti di situ. Ia bisa berpindah, ia bisa mengikuti, karena ketakutan yang tertanam di dalam hati adalah pintu gerbang yang selalu terbuka bagi mereka untuk masuk kembali kapan saja mereka mau. Villa Nirmala bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tersiksa. Dan aku, tanpa sengaja, telah menjadi saksi bisu yang selamanya tidak akan pernah bisa bebas dari bayang-bayang kengerian itu.
Malam semakin larut, angin di luar bertiup kencang memukul jendela, dan di kejauhan seolah terdengar suara jam berdentang 3 kali, lalu hening, menunggu waktu yang tepat untuk datang menjemput lagi.